Saran dari saya untuk Ustadz Syafiq Basalamah agar menghindari penolakan di Jawa Timur dari kalangan kawan-kawan Nahdlatul Ulama ialah dengan berbaiat. Tuh, duh. Allah. Nah itu orang yang jelas-jelas menyimpang dianggap nyai. Laki-laki yang transgender langsung dianggap nyai dan jadi pembicara, jadi tokoh. Standar. Apakah itu standarisasi di dalam MUI? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang menghebohkan. Menurut saya ini heboh karena saya di-tag banyak orang ini ya. Saya di-tag untuk memberikan tanggapan terhadap satu video ini yang meminta Ustadz Syafiq Rizal Basalamah untuk berbaiat ke NU. Ya. Diminta untuk berbaiat agar Ustadz Syafiq Rizal Basalamah aman atau kajiannya dibiarkan, maka berbaiatlah kepada NU katanya. Allah. Gak sekalian orang se-Arab ya, orang se-Arab Saudi itu, se-Mekah, se-Madinah suruh baiat ke NU ya, sekalian. Coba kita lihat dan dengar seperti apa pernyataan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lihat ya, wajahnya masih muda. Ya, entah dia muda beneran atau memang wajahnya sedemikian awet, saya tidak tahu. Tapi kelihatan di sini beliau masih muda, kelihatan muda. Saran dari saya untuk Ustadz Syafiq Basalamah agar menghindari penolakan di Jawa Timur dari kalangan kawan-kawan Nahdlatul Ulama ialah dengan berbaiat sebagaimana Ustadz Anan Ataki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dia meminta Ustadz Syafiq Rizal Basalamah untuk berbaiat ke NU. Ya, di sini kita bisa melihat sendiri teman-teman bahwa ini mungkin dampak dari pernyataan Kiai Khalil Nafis yang menyatakan bahwa Ustadz Syafiq itu tidak berafiliasi terhadap beberapa ormas, tetapi mereka berdiri sendiri, membuat kajian sendiri. Jadi kalau di Indonesia harus masuk, wajib masuk. Kalau tidak masuk, tidak bisa diakui keagamaannya. Sekarang kalau kita mau berbicara tentang mengakui dan diakui, teman-teman. Saya punya banyak beberapa video, bukti orang-orang yang mengaku sebagai NU. Orang mengaku sebagai aswaja, paling NU, paling aswaja. Akidahnya paling benar, akidahnya paling mentok, akidahnya paling lurus, pemahamannya paling tepat. Terus seperti yang kita lihat, banser-banser ini, mereka banyak joget-jogetan. Itu bukan satu-satunya. Meskipun saya mengulang-ulang video yang sudah saya post, di luar itu banyak. Saya akan coba untuk tampilkan beberapa video yang juga berbeda dari yang sebelumnya. Tapi tetap jogetan. Bukan cuma jogetan, ada beberapa orang yang mengaku diri mereka NU, tapi mereka aslinya menyimpang dan dibiarkan, teman-teman. Bahkan memimpin acara. Contohnya seperti apa? Simak video ini. Ya Allah, parah. Waria jadi ustadz. Na'udzubillah. Haul Gus Dur ke-7, transgender terkenal Indonesia, Sunia Santri Gus Dur ini. Apa ini judulnya nih? Coba kita lihat. Terus tokoh-tokoh yang lagi duduk di sana ini siapa aja? Ngapain mereka? Haul Gus Dur ke-7, transgender terkenal Indonesia, Sunia Santri Gus Dur. Oh, santrinya Gus Dur, teman-teman. Pimpin tahlil. Allahu Akbar. Laki-lakinya ngapain duduk-duduk? Kenapa transgender yang dijadikan imam? Insya Allah. Nah itu orang yang jelas-jelas menyimpang dianggap nyai.
Laki-laki yang transgender langsung dianggap nyai dan jadi pembicara, jadi tokoh. Allah, itu bukan satu-satunya. Ini ada juga satu video yang perlu kalian simak. Lucu teman-teman. Nih. Tuh, duh. Allah. Dikasih panggung, dikasih mikrofon, bicara agama. Dan seperti ini penampilannya. Allah, ya Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, ketika melihat orang-orang yang ini bicara kasarnya, orang-orang yang sejatinya menyimpang seperti itu, diminta oleh Rasulullah untuk dikeluarkan, diusir. Orang seperti itu oleh Rasulullah SAW diusir. Oh enggak, kalau di Indonesia dirangkul, bahkan dibuatkan pondok pesantrennya. Ya, dibuatkan pondok pesantren seolah-olah mereka itu butuh bimbingan. Bukan dibimbing untuk taubat teman-teman, tapi dibimbing untuk tetap jadi seperti itu. Ya, ada nama pondok pesantrennya. Saya lupa dan saya pernah mendengar bagaimana alasan mereka ini untuk membiarkan dan memelihara mereka, memberikan pendidikan agama terhadap mereka. Dan alasannya apa? Mereka mengutip satu ayat yang seperti ini. Misalnya Quran surah An-Nur ayat 31, di situ ada di awal-awal dijelaskan bahwa ada golongan laki-laki yang kemudian diperbolehkan untuk melihat aurat perempuan, kan, seperti itu. Bapak, saudara, itu kan lumrah saya pikir. Tapi kemudian ada golongan sebelum akhir ayat itu ada di situ ghairu ulil irbah minar rijal, bahwa ada pengakuan di situ, Mas. Ada golongan laki-laki ghairu ulil irbah minar rijal yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Jadi jelas diakui dalam Al-Quran itu pengakuan terhadap ada golongan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan, jelas ada dalam Al-Quran. Dia memberikan kutipan dari ayat tersebut bahwa ada sebagian laki-laki yang sudah tidak bersyahwat katanya. Tidak bersyahwat. Ingat, laki-laki yang tidak bersyahwat, syahwat yang di sini sudah tidak ada, Bapak. Ya Allah, saya bukan ahli tafsir. Saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli hadis, saya bukan ahli dalam bidang hal ini. Tetapi setelah saya menyimak beberapa penjelasan dari ulama-ulama, dari buku-buku, dan disandingkan dengan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, bunyi ayat tersebut, Bapak, adalah bagi laki-laki yang sudah lansia, tidak bersyahwat lagi. Artinya, nafsu seksualnya sudah tidak sekencang ketika dia waktu muda, Bapak. Bahkan sudah fokus dia menjelang kematian. Itu yang dimaksud. Tetapi kalau laki-laki seperti mereka ini, yang masih kenceng-kenceng, ya, mereka ini masih kenceng tenaganya, masih bisa mereka melakukan syahwat, mereka itu bukan tidak bernafsu, Bapak. Nafsu mereka tidak ke perempuan sudah, tapi ke sesama laki-laki. Dan ini menyimpang. Bahkan saking menyimpangnya, terjadi pada zamannya Nabi Lut. Itu semua yang bergenre seperti ini, aliran-aliran LGBT itu, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Enggak, di Indonesia dikasih panggung. Siapa yang ngasih panggung? Apakah orang-orang Salafi, Wahabi? Enggak, bukan. Kita dengar lagi. Kadang-kadang yasinan, melo, tahlilan, manakiban, istihosa. Apakah seperti ini yang dianggap sebagai standarisasi? Apakah ini masuk standar orang ini, teman-teman? Orang seperti ini dikasih mikrofon bicara depan umum. Ya Allah. Khotil Quran, tapi karo kondo senengane plerak, pencap, seledat, petotak, perengat. Laki-laki yang sejati tidak akan mungkin berbicara seperti kemayu-kemayu seperti ini. Karena apa? Sudah menyerupai perempuan dengan jelas-jelas. Dan ini tidak dibenarkan, teman-teman. Kalau ada orang yang membenarkan tindakan seperti ini, ada yang perlu dipertanyakan. Oh, itu untuk lawakan saja, Mas Heri. Itu tidak seriusan, dia normal kok. Sekalipun itu lawakan, itu hanya acting atau apalah itu, saya tidak mau ngurus. Karena apa? Menyerupai perempuan. Bahkan bukan ini satu-satunya. Ada pondok pesantren yang mengadakan teater atau apa itu. Laki-laki, santri laki-laki, didandani perempuan. Dan apa? Benar-benar seperti perempuan, kemayu-kemayu, gini-gini tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak habis pikir nih, tidak habis pikir. Padahal dilarang laki-laki itu untuk menyerupai perempuan. Dilarang laki-laki itu bertindak kemayu-kemayu seperti perempuan. No, enggak kalau sekarang di pesantren-pesantren malah. Apa ini? Ya Allah, akhir zaman. Standar. Allahu Akbar. Saya tidak punya banyak komentar. Silakan kalian berspekulasi saja di komentar. Komentar saja sendiri dan tuangkan isi pikiran kalian dalam fenomena ini.